Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan kedamaian batin yang begitu dalam setelah berzikir atau salat? Merasa ada koneksi yang kuat dengan Sang Pencipta. Lalu, di tengah perasaan itu, terlintas sebuah bisikan halus. Aku sudah mengenal Tuhan secara mendalam, mungkin lebih dari yang lain. Hati-hati, karena bisikan itulah jebakan paling halus, sebuah perangkap yang seringkali tidak kita sadari. Ia adalah pintu gerbang menuju jurang spiritual yang berbahaya. Kita sering mengira perjalanan spiritual itu hanya tentang mendaki puncak, mencapai level tertinggi. Padahal ada bahaya yang mengintai di setiap langkah, terutama saat kita merasa sudah sampai. Perasaan sudah makrifat ini bukan hanya sekadar kesombongan, tetapi sebuah ilusi yang bisa menghentikan seluruh perjalanan kita. Ia adalah tirai tipis yang menutupi pandangan kita dari kebenaran sejati, membuat kita buta akan kekurangan diri sendiri. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang sangat sensitif namun krusial, yaitu bahaya paling halus, merasa sudah makrifat. Kita akan bedah bersama mengapa perasaan ini justru bisa menjadi penghalang terbesar dalam mengenal Tuhan. Video ini akan menjadi sebuah cermin bagi kita semua, sebuah pengingat bahwa kebenaran sejati bukanlah sebuah pencapaian yang bisa kita klaim, melainkan sebuah samudra yang tak pernah berhenti kita selami. Kita akan mengupas tuntas mengapa ego, dengan segala tipu dayanya, bisa menyamar menjadi pencapaian spiritual. Bagaimana ia menciptakan ilusi bahwa kita sudah selesai dalam pencarian. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk sebuah perjalanan introspeksi yang mendalam, untuk menemukan kembali kerendahan hati yang mungkin selama ini tertutupi. Mendefinisikan makrifat sejati. Apa sebenarnya makrifat itu? Bukanlah sebuah gelar yang disematkan atau sebuah tingkatan yang bisa kita klaim. Makrifat bukanlah sekadar tahu tentang nama-nama Tuhan atau menghafal sifat-sifatnya. Lebih dari itu, makrifat adalah sebuah pengalaman batin, sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia adalah mengenal dan merasakan kehadirannya di setiap hembusan napas, di setiap denyut nadi, bahkan di setiap partikel alam semesta. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Pengalaman ini tidak datang melalui hafalan, tetapi melalui penyaksian hati. Saat kita melihat keindahan bunga, kita tidak hanya melihat kelopaknya, tetapi kita menyaksikan kekuasaan Sang Pencipta yang menumbuhkannya. Saat kita merasakan ketenangan, kita tidak hanya menikmati sensasinya, tetapi kita merasakan sentuhan rahmat-Nya yang menenangkan jiwa. Ini adalah makrifat, sebuah kesadaran yang terus-menerus terasa. Sayangnya, banyak dari kita terjebak dalam definisi yang dangkal. Kita mengira makrifat adalah semacam kekuatan supernatural, atau keistimewaan yang membuat kita berbeda dari orang lain. Pikiran itu sendirilah yang menjadi penghalang. Makrifat yang hakiki justru membuat kita merasa sama dengan semua makhluk. Karena kita menyadari bahwa setiap ciptaan adalah manifestasi dari nama-namanya yang agung. Jika kita telah mencapai makrifat, maka tidak ada lagi jarak antara kita dan Tuhan. Seluruh hidup kita menjadi ibadah. Setiap tindakan, setiap ucapan, setiap pikiran, semuanya adalah cerminan dari kecintaan kita kepadanya. Namun inilah paradoksnya, semakin kita dekat, semakin kita menyadari betapa jauhnya kita. Inilah kerendahan hati yang sejati, buah dari makrifat yang benar. Oleh karena itu, jangan pernah menempatkan makrifat sebagai sebuah target yang harus dicapai. Tempatkan ia sebagai sebuah anugerah yang terus mengalir, yang akan diberikan kepada mereka yang hatinya senantiasa bersih dan penuh kerinduan. Jika kita menjadikan makrifat sebagai tujuan, maka kita akan mudah terjebak dalam ilusi ego. Mari kita ubah cara pandang kita. Makrifat bukanlah sebuah gunung yang puncaknya bisa kita taklukkan. Ia adalah sebuah samudra tanpa batas. Setiap penyelaman membawa kita pada penemuan baru, namun pada saat yang sama, kita semakin menyadari betapa luas dan dalamnya samudra itu. Kesadaran inilah yang akan terus menjaga kita dari perasaan jumawa. Makrifat sejati adalah sebuah kerendahan hati yang terus bertumbuh, sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah setitik debu di hadapan keagungannya.
Ia adalah perasaan bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu bahwa kita hanyalah seorang hamba yang senantiasa membutuhkan petunjuk dan rahmat darinya. Ilusi di balik pengalaman spiritual. Jebakan paling awal seringkali datang dalam bentuk pengalaman batin yang luar biasa. Mungkin kita sering merasa tenang saat berzikir, melihat cahaya dalam meditasi, atau mendapatkan mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata. Semua ini bisa menjadi tanda-tanda yang baik, petunjuk dari jalan yang benar. Namun, di saat yang sama, semua ini juga bisa menjadi racun spiritual yang mematikan. Ketika pengalaman-pengalaman itu datang, ego kita akan mengambil alih. Ia berbisik, "Lihatlah, kamu berbeda. Kamu sudah mencapai sesuatu yang istimewa. Ini adalah bukti bahwa kamu lebih dekat dengan Tuhan daripada orang lain." Bisikan inilah yang sangat berbahaya. Ia tidak datang dengan kesombongan yang vulgar, tetapi dengan pujian yang sangat halus. Pada titik ini, kita mulai membangun identitas spiritual kita di atas pengalaman-pengalaman itu. Kita merasa bahwa nilai spiritual kita tergantung pada seberapa sering kita mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut. Jika suatu hari pengalaman itu tidak datang, kita akan merasa cemas, kecewa, atau bahkan merasa jatuh. Ini adalah bukti bahwa kita sudah terlalu bergantung pada ilusi, bukan pada Tuhan. Ego menciptakan sebuah cerita bahwa kita adalah spiritual warrior yang sudah melewati banyak ujian. Ia membuat kita percaya bahwa kita sudah makrifat, karena kita sudah merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain. Padahal pengalaman-pengalaman itu hanyalah hadiah kecil dari Tuhan untuk menguatkan langkah kita, bukan sebuah sertifikat bahwa kita sudah lulus. Kita harus selalu ingat bahwa pengalaman batin hanyalah jembatan, bukan tujuan. Jika kita terlalu fokus pada jembatan itu, kita akan lupa bahwa kita sedang berjalan menuju tujuan yang sebenarnya. Perjalanan ini adalah tentang cinta, bukan tentang pengalaman yang memuaskan ego. Pengalaman spiritual yang sejati justru membuat kita semakin rendah hati, semakin merasa kecil. Ia tidak membuat kita merasa superior, tetapi membuat kita semakin sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri kita. Jika pengalaman batin yang kita dapatkan justru membuat kita merasa sombong, maka itu bukanlah pengalaman dari hati, melainkan dari ego. Intinya, jangan pernah menilai kedekatan kita dengan Tuhan berdasarkan seberapa sering kita mendapatkan pengalaman-pengalaman batin. Nilai itu berdasarkan seberapa besar cinta dan kasih sayang yang bisa kita berikan kepada sesama, seberapa tulus pengabdian kita, dan seberapa tulus kita berserah diri kepadanya. Jebakan pujian dan pengakuan manusia. Salah satu pintu masuk paling lebar bagi perasaan sudah makrifat adalah melalui pujian dan pengakuan dari orang lain. Ketika orang-orang mulai memuji kedalaman spiritual kita, menyebut kita sebagai sosok yang arif, bijaksana, atau alim, ada kecenderungan kuat bagi hati kita untuk menerima pujian itu. Pujian dari luar ini seringkali menjadi pupuk bagi ego untuk tumbuh subur, bahkan tanpa kita sadari. Pujian itu terasa manis, dan hati kita seringkali lemah terhadap rasa manis ini. Kita mulai mengidentifikasi diri kita dengan pujian tersebut. Oh, dia memujiku sebagai seorang yang alim, berarti aku memang sudah alim. Pikiran semacam ini adalah awal dari sebuah ilusi besar. Kita mulai membangun identitas palsu yang diberikan oleh orang lain, bukan identitas sejati yang hanya diketahui oleh Tuhan. Bahaya terbesarnya adalah saat kita mulai mencari pujian itu. Kita mulai berperilaku dengan cara-cara yang kita yakini akan mendatangkan pujian. Kita mungkin mulai berbicara dengan bahasa yang lebih spiritual atau menunjukkan tanda-tanda kesalehan di depan umum. Semua ini bukan lagi tentang Tuhan, tetapi tentang bagaimana kita terlihat di mata manusia. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa pujian dari manusia bisa menjadi racun. Jika pujian itu membuat kita merasa sombong atau bangga, ia telah menghapus semua amal kebaikan kita. Amal yang seharusnya menjadi jembatan menuju Tuhan, kini telah menjadi batu sandungan yang menjauhkan kita darinya. Makrifat sejati tidak membutuhkan pengakuan dari luar.
Seorang yang benar-benar mengenal Tuhan tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Fokusnya hanya satu, ridhanya. Ia tidak akan mencari pengikut atau pujian karena ia tahu bahwa satu-satunya yang layak dipuji hanyalah Tuhan. Jadi ketika pujian itu datang, alihkan perhatian kita. Jadikan pujian itu sebagai pengingat akan kebesaran Tuhan yang telah menutupi aib-aib kita dan bukan sebagai pengakuan atas kehebatan diri kita. Pujian adalah ujian. Mampukah kita tetap rendah hati saat dipuji? Jika kita menjadikan pujian sebagai bahan bakar, kita akan selalu merasa lapar. Kita akan selalu mencari pujian baru, yang pada akhirnya akan menjauhkan kita dari keikhlasan yang sesungguhnya. Mari kita tinggalkan identitas yang dibangun di atas pasir pujian manusia, dan bangun identitas kita di atas fondasi batu karang, yaitu keyakinan dan cinta kepada Tuhan semata. Maksiat batin terhalus. Di antara semua jebakan, ego yang terselubung adalah yang paling mematikan. Ia tidak datang dengan tampilan arogan yang kentara, tetapi dengan bisikan yang terdengar sangat religius. Ia berkata, "Aku sudah mengenalnya lebih baik dari mereka. Mereka masih terjebak di syariat, aku sudah di hakikat." Bisikan ini adalah maksiat batin yang paling halus. Ego yang terselubung ini tidak akan membuat kita merasa sombong di depan orang lain, tetapi ia akan menciptakan sebuah kasta spiritual di dalam hati kita. Kita mulai memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Kita mungkin tidak akan mengatakannya, tetapi di dalam hati kita merasa bahwa level spiritual kita jauh di atas mereka. Perasaan ini sangat berbahaya karena ia menghalangi kita untuk melihat kebenaran. Kebenaran bahwa setiap hamba, terlepas dari tingkat pemahamannya, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kebenaran bahwa Tuhan tidak memandang pada tingkatan spiritual, tetapi pada ketulusan hati. Pikiran ini menciptakan sebuah dinding antara kita dan sesama. Kita tidak lagi mampu berempati dengan perjuangan orang lain, karena kita merasa sudah melampaui tahap itu. Kita menjadi buta terhadap penderitaan mereka, karena kita terlalu sibuk dengan kedalaman batin kita sendiri. Ego ini juga bisa membuat kita merasa tidak perlu lagi belajar. Untuk apa mencari guru? Untuk apa mendengarkan ceramah? Aku sudah sampai di puncak ilmu. Padahal ilmu tentang Tuhan itu tak terbatas. Seseorang yang benar-benar mengenal Tuhan justru akan selalu merasa haus akan ilmu, karena ia menyadari betapa sedikitnya pengetahuannya. Perasaan sudah makrifat adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh ego untuk menghentikan pertumbuhan kita. Ego takut akan kerendahan hati. Ia takut kita akan menyadari bahwa kita hanyalah seorang hamba yang butuh belas kasihannya setiap saat. Solusinya adalah terus-menerus menghancurkan ego. Setiap kali bisikan itu muncul, segera sadari bahwa itu adalah tipu daya. Segera kembali kepada kesadaran bahwa kita hanyalah seorang hamba yang lemah. Marifat yang sejati bukanlah tentang menjadi seseorang, melainkan tentang menjadi bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tanda-tanda bahaya yang mengintai. Untuk membantu kita mendeteksi perangkap halus ini, ada beberapa tanda yang bisa kita amati dalam diri kita. Ini adalah alarm peringatan yang berbunyi ketika ego mulai mengambil alih. Yang pertama adalah merasa paling benar dalam pemahaman agama atau tauhid. Jika kita merasa bahwa hanya kita yang memiliki pemahaman yang benar, sementara orang lain salah atau dangkal, itu adalah tanda bahaya. Tanda kedua adalah suka merendahkan orang lain. Ini tidak harus diucapkan, tetapi bisa muncul dalam pikiran atau sikap. Saat kita melihat orang lain yang masih berjuang dengan dosa-dosa mereka, kita merasa superior. Kita lupa bahwa bisa jadi mereka memiliki ketulusan hati yang jauh lebih besar dari kita, yang membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan. Berikutnya adalah berhenti belajar. Ketika kita merasa sudah menguasai ilmu spiritual, kita tidak lagi merasa perlu mencari guru, mendengarkan ceramah, atau menggali kitab-kitab. Kita merasa sudah selesai, padahal perjalanan ilmu itu tidak pernah berakhir. Seorang arif billah yang sejati adalah mereka yang sepanjang hidupnya merasa haus akan ilmu, karena mereka sadar bahwa lautan ilmu Tuhan itu tak bertepi.
Tanda lain yang seringkali luput dari perhatian adalah jauh dari kemanusiaan. Merasa tidak level dengan masalah duniawi dan penderitaan orang lain. Kita merasa terlalu sibuk dengan urusan Tuhan, sehingga tidak peduli dengan urusan manusia. Padahal Nabi Muhammad SAW, seorang yang paling makrifat, adalah sosok yang paling peduli terhadap penderitaan umatnya. Jika kita menemukan salah satu dari tanda-tanda ini dalam diri kita, itu adalah panggilan untuk segera beristighfar dan kembali kepada jalan yang benar. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi ulang seluruh perjalanan spiritual kita. Apakah kita sedang berjalan menuju Tuhan, ataukah kita sedang berputar-putar di sekitar ilusi ego kita sendiri? Semua tanda ini pada dasarnya berakar dari satu sumber, ego yang kuat. Ego yang merasa telah mencapai sesuatu. Perjalanan menuju makrifat sejati adalah perjalanan untuk menghancurkan ego ini, bukan untuk memberinya makan. Ia adalah tentang menjadi hamba yang tiada, yang hanya memiliki cinta dan ketaatan kepada Tuhannya. Kisah sang sufi dan baju lusuhnya. Mari kita ambil pelajaran dari sebuah kisah yang mendalam. Suatu ketika ada seorang sufi yang sangat terkenal dengan kedalaman spiritualnya. Banyak orang datang dari jauh untuk meminta nasihatnya. Namun ada satu hal yang unik darinya. Ia selalu mengenakan pakaian yang sangat lusuh, bahkan terkadang terlihat kotor. Suatu hari seorang muridnya bertanya, "Guru, mengapa Anda tidak mengenakan pakaian yang lebih bersih atau indah? Anda adalah orang yang mulia, Anda pantas mendapatkan yang lebih baik." Sang sufi tersenyum, lalu ia menjawab, "Pakaian ini adalah cerminan hatiku." Murid itu bingung. "Maksud guru?" Sang sufi melanjutkan, "Jika aku memakai pakaian yang indah dan bersih, orang akan memujiku karena penampilanku. Lalu hatiku akan mulai merasa bangga. Aku takut jika hatiku merasa bangga, ia akan merasa sudah bersih dan mulia. Padahal hati ini masih penuh dengan noda dan karat." Ia menjelaskan, "Pakaian lusuh ini selalu mengingatkanku bahwa aku ini hanyalah seorang hamba yang kotor dan penuh dosa. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat bahwa aku tidak memiliki apa-apa, kecuali belas kasih dari Tuhan. Pakaian ini menjaga hatiku agar tidak jatuh ke dalam ilusi bahwa aku sudah makrifat atau bersih." Kisah ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Seseorang yang benar-benar mengenal Tuhan tidak akan peduli dengan penampilan di mata manusia. Ia hanya peduli dengan bagaimana ia terlihat di hadapan Tuhan. Ia tidak akan mencari kemuliaan di mata manusia, karena ia tahu bahwa kemuliaan sejati hanya datang dari Tuhan. Sang sufi ini tidak berpura-pura rendah hati, ia memilih untuk menjadi rendah hati. Ia memilih untuk terus-menerus menyadari kekurangan dirinya, agar tidak ada ruang bagi ego untuk tumbuh. Inilah makrifat yang sejati, makrifat yang tidak membuat kita merasa besar, tetapi membuat kita merasa kecil, bahkan tidak ada. Pakaian lusuh itu adalah pengingat visual yang kuat. Ia adalah sebuah pengabdian yang tulus, sebuah pengingat bahwa tujuan kita bukanlah untuk menjadi seseorang di mata orang lain, tetapi untuk menjadi hambanya yang setia. Analogi, cermin, dan bayangan. Untuk lebih memahami jebakan ini, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan Anda sedang berdiri di depan sebuah cermin yang sangat indah. Di cermin itu, Anda melihat bayangan diri Anda yang terpantul. Bayangan itu terlihat sempurna, sangat menarik dan mempesona. Lalu Anda jatuh cinta pada bayangan itu. Anda mulai berbicara dengan bayangan itu. Anda memujinya, Anda mengaguminya. Anda menghabiskan seluruh waktu Anda di depan cermin, menganggap bayangan itu sebagai diri Anda yang sesungguhnya. Tanpa Anda sadari, Anda telah melupakan siapa diri Anda yang sebenarnya, yaitu sosok yang berada di luar cermin. Perasaan sudah makrifat adalah seperti itu. Pengalaman spiritual, pujian, dan perasaan-perasaan batin yang kita rasakan adalah bayangan-bayangan indah di cermin. Mereka adalah pantulan dari kebesaran Tuhan yang sedang bekerja di dalam diri kita. Namun alih-alih melihat pemilik dari bayangan-bayangan itu, yaitu Tuhan,
kita justru jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Kita terpaku pada pengalaman batin, pada pujian yang kita terima, dan kita mengira itulah makrifat. Padahal itu hanyalah sebuah pantulan, bukan hakikat yang sebenarnya. Seorang yang benar-benar makrifat tidak akan terpaku pada cermin. Ia akan melihat ke cermin, lalu ia akan melihat siapa yang memantulkan bayangan itu. Ia akan sadar bahwa keindahan yang ada pada bayangan itu bukanlah miliknya, melainkan milik dari Dia yang Maha Indah. Ketika kita jatuh cinta pada bayangan, kita akan terperangkap dalam ego. Kita akan merasa sombong karena bayangan kita begitu indah. Kita akan merawat bayangan itu, memberinya pujian, dan melupakan sang pemilik bayangan. Ini adalah sebuah kesesatan yang sangat halus, dan banyak dari kita yang jatuh ke dalamnya. Tujuan kita bukanlah untuk melihat bayangan yang indah di cermin, tetapi untuk melihat Tuhan yang memantulkan bayangan itu. Cermin hanyalah alat bantu. Kita harus melampaui cermin itu dan mencintai sang pemilik keindahan yang ada di balik setiap pantulan. Kerendahan hati kunci utama menuju makrifat. Jadi jika perasaan sudah makrifat adalah sebuah jebakan, apa kunci untuk menghindarinya? Jawabannya sederhana, namun sulit dilakukan. Kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Ia adalah fondasi dari semua perjalanan spiritual yang benar. Kerendahan hati adalah sebuah kesadaran yang terus-menerus bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ilmu, dan tidak memiliki kebaikan kecuali apa yang diberikan olehnya. Ia adalah perasaan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kedamaian yang kita rasakan, semua itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil dari usaha kita. Seorang yang rendah hati tidak akan pernah merasa sudah makrifat. Ia justru akan merasa semakin jauh, semakin kecil, dan semakin butuh kepada Tuhan. Semakin ia mengenal Tuhan, semakin ia menyadari betapa agungnya Dia dan betapa kecilnya ia di hadapannya. Kerendahan hati ini akan menghasilkan 3 hal penting. Pertama, ia akan membuat kita selalu merasa haus akan ilmu. Kita tidak akan pernah merasa selesai karena kita sadar bahwa ilmu Tuhan itu tak terbatas. Kedua, ia akan membuat kita selalu beristighfar, mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan ketiga, ia akan membuat kita cinta kepada sesama. Mengapa kerendahan hati membuat kita mencintai sesama? Karena kita menyadari bahwa setiap orang, seburuk apapun mereka, adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki potensi untuk menjadi baik. Kita tidak lagi melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, karena kita sadar bahwa kita pun hanyalah hamba yang lemah. Maka setiap kali kita merasa sombong, setiap kali kita merasa lebih baik dari orang lain, segera kembali kepada kerendahan hati. Ingatlah bahwa kita hanyalah setitik debu di hadapan keagungannya. Jadikan kerendahan hati sebagai pakaian jiwa kita. Pakaian yang akan menjaga kita dari panasnya api ego. Jangan pernah berhenti di satu titik. Perjalanan menuju makrifat sejati adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Ia tidak memiliki garis finish. Siapapun yang merasa telah sampai, ia sebenarnya telah berhenti. Dan disitulah letak bahayanya. Ketika kita berhenti, kita akan jatuh. Mengapa kita harus terus bergerak? Karena Tuhan itu tidak statis. Ia senantiasa menampakkan dirinya dalam cara yang baru setiap saat. Jika kita berhenti di satu pemahaman, kita akan melewatkan miliaran pemahaman lainnya. Jika kita berhenti di satu pengalaman, kita akan melewatkan pengalaman lainnya yang jauh lebih dalam. Jangan biarkan perasaan puas diri menguasai kita. Kepuasan diri adalah saudara kandung dari kesombongan. Ia membisikkan bahwa kita sudah cukup, padahal di jalan ini tidak ada kata cukup. Kita harus terus melangkah, terus mencari, terus merindukannya, sampai napas terakhir. Perjalanan spiritual bukanlah sebuah perlombaan di mana kita harus mengalahkan orang lain. Ia adalah sebuah maraton di mana kita harus terus bergerak, bahkan ketika kita merasa lelah. Jika kita merasa lelah, istirahatlah, tetapi jangan pernah berhenti. Maka jadikan setiap detik hidup kita sebagai gerakan menujunya. Setiap salat adalah langkah maju. Setiap zikir adalah langkah maju.
Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah langkah maju. Jangan pernah biarkan ego kita berkata, "Aku sudah sampai." Karena begitu kata-kata itu keluar dari hati, kita akan terjatuh. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kita berjalan, melainkan tentang seberapa tulus kita dalam setiap langkah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah puas. Jadikan kerinduan kita kepadanya sebagai bahan bakar yang tak pernah habis. Di penghujung perjalanan kita, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan. Perasaan sudah makrifat adalah sebuah ilusi, sebuah tipu daya yang diciptakan oleh ego untuk menghalangi kita dari kebenaran. Ia bukanlah sebuah pencapaian, melainkan sebuah ujian. Tuhan tidak butuh pengakuan kita. Yang Ia inginkan adalah hati yang selalu merasa butuh akannya. Hati yang selalu merasa haus, selalu merasa rindu, dan selalu merasa kecil di hadapan keagungannya. Inilah esensi dari makrifat yang sejati. Maka alih-alih berusaha menjadi seseorang yang makrifat, mari kita berusaha menjadi hamba yang tiada. Hamba yang hanya memiliki satu tujuan, ridhonya. Hamba yang sadar bahwa dirinya hanyalah debu, namun debu yang dicintai oleh Tuhannya. Jangan pernah ragu untuk mengakui kelemahan kita. Jangan pernah malu untuk merasa bodoh di hadapan ilmunya yang tak terbatas. Jadikan setiap kegagalan sebagai tangga untuk naik. Jadikan setiap kerendahan hati sebagai mahkota di kepala kita. Mari kita tinggalkan semua ilusi, semua jebakan, dan semua ego kita. Mari kita kembali kepada kesucian hati. Mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba yang senantiasa membutuhkan cinta dan belas kasih dari Sang Pencipta. Terakhir, saya mengajak Anda semua untuk melakukan introspeksi. Tuliskan di kolom komentar, apa tanda-tanda yang pernah Anda rasakan dalam diri Anda. Mari kita saling mengingatkan dan menguatkan dalam perjalanan yang penuh liku ini. Karena di jalan menuju Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Semoga kita semua selalu dilindungi dari segala ilusi dan tipu daya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.